Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena hari ini adalah hari istimewa bagi kami, boleh berkumpul di tempat ini dengan sukacita, dengan bergembira, karena kami memperingati hari yang istimewa, yaitu hari kelahiranmu. Ya Tuhan, kami bersukacita kepadamu bukan saja karena kami boleh berkumpul memuji memuliakan namamu, tetapi karena kami telah mendapatkan kabar sukacita, yaitu kelahiran Raja di atas segala raja yang menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau yang dari surga turun ke dunia, supaya kami yang ada di dunia bisa naik ke surga. Terima kasih Bapa di surga, sebentar kami akan bersama-sama belajar firman-Mu. Berbicaralah Engkau kepada kami sekalian, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan kami sambut firman-Mu. Semua berkata, amin. Mari kita kasih kemuliaan untuk Tuhan kita dan silakan duduk kembali. Salam. Salam. Senang bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan Matius pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Tema kita diambil dari bagian ayat yang terakhir, ayat 12, yaitu dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Mari kita baca Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia Raja yang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya lah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikian tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yahudi. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu dan segera menemukannya, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun mengungkap harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, menyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita bersama-sama ya melihat tema ini, kira-kira maksudnya apa ya? Ya, itu pasti kita bertanya ya. Karena biasanya ya temanya ya orang Majus datang menyembah Tuhan atau memberikan persembahan dan sebagainya. Tapi beberapa hari ini saya berusaha untuk membaca beberapa artikel berkaitan dengan kisah ini. Menarik saudara-saudara Tuhan, secara umum saya mau sampaikan bahwa kelahiran Yesus adalah peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang spektakuler, ya. Peristiwa yang sangat terkenal. Ya. Kenapa sangat terkenal saudara-saudara Tuhan? Karena peristiwa itu dihadiri semua golongan,
mulai dari rakyat jelata sampai raja-raja hadir di dalam peristiwa kelahiran itu. Coba kita melihat 20 tahun yang lalu atau 30 tahun atau 50 tahun waktu kita lahir, saudara Tuhan. Saya percaya tidak banyak orang yang hadir menghadiri kelahiran kita. Dan saya percaya tidak ada presiden yang datang, tidak ada bupati yang datang, tidak ada raja, tetapi Yesus luar biasa. Tadi kalau saya coba simpulkan pujian-pujian lagi tadi luar biasa ya. Sekalipun mereka lahir di kandang, tetapi ini bayi istimewa, bayi yang luar biasa, sampai seluruh orang pada datang di sana. Tetapi kemudian saudara-saudara Tuhan juga diberitakan di segala tempat. Kenapa saya katakan di segala tempat? Karena ini bukan saja dari daerah timur gitu ya, yang juga diberitakan pada sepanjang jalan, tetapi saya boleh katakan dari desa ke desa, bahkan sampai ke istana. Sampai ke istana mendengar berita tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Bahkan yang lebih menarik saudara-saudara Tuhan, kelahiran Yesus Kristus diberitakan sepanjang masa. Diberitakan sebelum peristiwa itu terjadi, kemudian diberitakan saat peristiwa itu terjadi, dan diberitakan setelah peristiwa itu terjadi. Hari ini juga kita merayakan hari kelahirannya. Sudah cek di Facebook, sudah bersama Tuhan, begitu banyak orang yang mengucapkan selamat datang Tuhan Yesus Kristus. Begitu banyak ucapan-ucapan selamat merayakan Natal, bahkan begitu banyak undangan-undangan untuk merayakan Natal bersama-sama. Sudah misalkan kayaknya kalau kita lahir tidak ada orang yang kasih undangan ya mungkin ada orang-orang tertentu yang ngucapin selamat dan sebagainya, tetapi tidak seheboh apa yang terjadi pada kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau saya ceritakan lagi saudara Tuhan, bahwa memang dia juga dinubuatkan jauh-jauh hari sebelumnya dan seterusnya. Tapi kesimpulannya sebelum kita masuk dalam poin-poin ini adalah bahwa kelahiran Yesus Kristus adalah peristiwa terbesar di sepanjang sejarah umat manusia. Tidak ada peristiwa sebesar peristiwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nah, mari coba kita masuk dalam bagian ini, saudara Tuhan. Kalau kita bicara pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain, maka yang pertama saya mendapatkan satu kesimpulan bahwa melalui jalan lain berarti ini bukti daripada ketaatan mereka. Ini bukti daripada ketaatan. Maka saudara, waktu kita bicara tentang Natal, mungkin pertanyaan yang penting adalah apakah kita orang-orang yang taat atau tidak, gitu ya? Apakah kita orang-orang yang taat atau tidak? Nah, kalau kita perhatikan saudara Tuhan, mereka lebih taat kepada Allah. Ada dua informasi, ada dua perintah. Perintah yang pertama saudara Tuhan, Herodes, raja mengatakan, selidikilah tempat itu, setelah itu kembalilah ke Yerusalem, ketemu sama saya, dan ceritakan semuanya, apa yang terjadi. Itu perintahnya, dan itu adalah perintah daripada raja. Saudara saya membaca satu buku, saudara Tuhan, zaman dahulu tidak ada orang yang berani menentang perintah raja. Tidak ada satupun. Bahkan di dalam kisah-kisah Jawa, saudara, kalau kita sowan kepada raja, kita harus menunduk, dan kita tidak boleh melihat, saudara Tuhan, raja itu. Bahkan itulah sebabnya Sabtu Pendeta Ratu itu saudara, semua yang dikatakan itu harus terjadi. Kalau dia bilang mati, matilah orang itu. Kalau dia bilang hidup, hiduplah orang itu. Kalau dia berkata celakalah orang itu, maka celakalah orang itu. Maka saya percaya saudara, orang-orang Majus yang notabene adalah raja, dia tahu persis resikonya jikalau dia melanggar perintah daripada Raja Herodes. Tapi pada saat yang bersamaan, setelah dia menyembah, setelah dia kasih persembahan, kemudian dia dapat penglihatan. Kamu jangan kembali ke tempat itu. Kamu harus cari jalan ke tempat yang lain. Jadi ada dua perintah. Yang satu perintah Raja Herodes, yang satu adalah perintah Allah. Ada di depan mereka. Yang menarik saudara-saudara, ternyata mereka memilih untuk mentaati Allah daripada mentaati Raja. Bukankah seringkali kita diperhadapkan dua pilihan yang sulit? Ikut manusia atau ikut Tuhan. Nah, dalam konteks kali ini saudara-saudara, sebetulnya orang masih katakan, wah, kayaknya lebih enak atau lebih mudah untuk mengikuti perintah raja. Kenapa? Karena jelas sekali. Saya dengar sendiri kok dari mulut daripada sang Raja Herodes, teliti baik-baik setelah itu nanti kamu kembali. Sementara itu saudara, sedangkan Allah hanya dalam mimpi saja. Mimpi, kalau benar. Kalau tidak bagaimana? Saudara Tuhan, seringkali perintah Allah tidak se-clear seperti yang Anda harapkan. Tetapi dalam konteks ini saudara, kita melihat ternyata orang Majus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Bagaimana dengan saya dan saudara sekalian?
dalam Natal ini, apakah kita lebih taat kepada Allah atau taat kepada manusia? Nah, ini menjadi satu pertanyaan yang penting untuk kita pikirkan bersama-sama. Nah, saudara Tuhan, alasan untuk tetap setia. Kenapa mereka tetap setia? Saya percaya mereka flashback ke belakang, saudara-saudara, dari timur. Mereka sudah melihat bintang, bertanya, lihat bintang semakin clear, semakin jelas dan sebagainya. Nah, maka saudara-saudara Tuhan, mereka, saya percaya memiliki kesimpulan, oh, Tuhan telah menyertai perjalananku dari timur sampai ke Bethlehem dengan selamat. Dan mereka alami itu. Dan kalau mereka mulai membandingkan, tapi Herodes, saya belum pernah tahu apakah dia pernah menolong kami atau tidak. Belum. Dan saudara-saudara Tuhan, pada kali ini, pada akhirnya dia mendapat berita dari mimpi. Dan mereka yakini, mimpi dalam konteks pada waktu itu ternyata itu seperti malaikat yang membimbing perjalanan mereka. Maka sekarang saudara-saudara mereka diperhadapkan, dalam perjalanan kami dari timur menuju Bethlehem disertai oleh Tuhan dengan cara bintang. Ada bintang. Sekarang kami pulang dan disertai Tuhan dengan mimpi dan dia adalah malaikat. Maka saudara-saudara, inilah alasan bagi mereka untuk taat kepada Allah. Kenapa? Karena waktu berangkat sampai tujuan dijaga, disertai oleh Tuhan, dan mereka meyakini waktu kembalinya nanti ke rumah juga disertai oleh Tuhan. Bapak Ibu, saya yakin harusnya kalau Anda ingin taat kepada Allah, alasannya adalah karena dia bisa dipercaya. Amin. Karena dia bisa dipercaya. Dan dia sudah terbukti mengantar perjalanan orang-orang Majus dari tempatnya sampai kepada Bethlehem, dan dari Bethlehem sampai ke rumah mereka. Saudara yang kasih Tuhan, itu alasan ya, kenapa mereka taat kepada Allah. Yang berikutnya, saudara-saudara, saya percaya mereka juga memiliki satu pemahaman bahwa jalan menurut Allah itu lebih baik daripada jalan menurut manusia. Cara Allah selalu lebih baik daripada cara manusia. Bisa tidak ngomong pada sebelahnya? Sahabatku, saudaraku, suamiku, atau ya, cara Allah lebih baik daripada cara manusia. Ya. Nah, saudara Tuhan. Amin. Ya. Mungkin saudara-saudara ada orang yang paling berhikmat di dunia ini, tetapi hikmatnya tidak seberapa dibandingkan dengan hikmat Allah. Kenapa? Karena Allah mengetahui apa yang terjadi, bukannya saat itu, tetapi juga sampai kapanpun juga. Maka saudara-saudara, sebaik-baiknya jalan yang dipilih oleh manusia, jalan yang dipilihkan Allah untuk kita selalu lebih baik. Ada seorang hamba Tuhan yang tanya ya, kepada atasannya, Pak Pendeta, kemanakah saya harus pergi melayani Tuhan? Di manakah kami harus pergi melayani Tuhan? Lalu saudara Tuhan, harusnya jawabannya, pergilah ke Cilengsi, pergilah ke Lapanunggal, disitulah tempat pelayananmu. Beres kan saudaranya? Tetapi ini pendeta ini tidak ngomong seperti itu. Dia tunjukkan, kalau kamu orang percaya, kamu tidak perlu tahu kemana kamu harus pergi, asal kamu tahu Tuhan yang memimpin hidupmu. Saudara Tuhan, seringkali kita ingin melayani kalau clear, kalau jelas, oh Tuhan suruh saya ke kanan, maka saya ke kanan. Tuhan suruh saya ke kiri, maka saya ke kiri. Seringkali tidak demikian, saudara Tuhan. Ya, seringkali tidak demikian. Itulah sebabnya, saudara Tuhan, ini penting untuk kita pikirkan bersama-sama. Ya, cara Allah kelihatannya itu tidak terlalu jelas, tetapi itu masih lebih tepat dibandingkan dengan cara daripada manusia. Maka ada satu kalimat yang mengatakan, saudara Tuhan, you don't need to know where you are going if God is leading. Bapak Ibu tidak perlu tahu kemana Anda akan pergi, asalkan Anda tahu Tuhan yang memimpin hidup Anda. Amin. Saya tidak tahu ada anak-anak kita nanti akan pergi kemana, ya. Tidak usah khawatir, asalkan mereka tahu ya bahwa Tuhanlah yang memimpin perjalanan hidup kita. Kita tidak tahu bagaimana ending daripada perjalanan pernikahan kita. Kita tidak tahu, saudara Tuhan, tetapi mestinya kita tidak takut asalkan kita tahu Tuhan yang memimpin keluarga kita. Kita tidak usah tahu sebenarnya pekerjaan kita nanti seperti apa. Tadi saya ngobrol panjang lebar sama Mas Kiki ya, seperti apa nanti ke depan dan sebagainya. Dia kasih tahu banyak hal tentang software dan sebagainya. Saudara Tuhan, saya secara pribadi saudara, kita tidak tahu juga Mas Kiki nanti ya jadi apa ya, kira-kira gitu ya. Tetapi saya percaya, dia yakin kalau Tuhan menyertai itu lebih penting. Apakah nanti jadi apa atau jadi siapa. Saudara, kiranya ini menolong kita untuk bisa memahami bagian firman Tuhan ini. Nah,
Saudara kasih Tuhan, lebih baik jalan di dalam keraguan ya, bersama dengan Allah, saudara kasih Tuhan, dibandingkan jalan kepastian ya bersama dengan manusia gitu. Saya ulang lagi, Bapak Ibu, lebih baik kita ini mungkin jalan, aku ini ragu-ragu, tapi Anda berjalan bersama dengan Tuhan, dibandingkan aku yakin sekali tapi berjalan dengan manusia. Maka ada satu kalimat yang membuat Anda mungkin berpikir 2 kali lipat, saudara bersama Tuhan. Lebih baik kita pergi ke neraka bersama dengan Yesus daripada ke surga bersama dengan iblis. Coba pikirkan baik-baik kalimat ini. Nah, tentu saja saudara bersama Tuhan, tidak mungkin kita pergi ke neraka bersama dengan Kristus, bukan? Dan tidak mungkin Anda pergi ke surga bersama dengan iblis. Andai kata saudara Yesus pada hari, ayo ikut aku kemana Tuhan? Ke neraka. Percayalah, waktu kita sampai ke neraka, neraka pun diubah menjadi surga. Sebaliknya, kalau Anda diiming-iming oleh iblis, yo ikut aku kemana? Ke surga. Kemana iblis? Ke surga. Ayo ikut. Waktu Anda mendekati surga, maka surga itu jadi neraka. Itulah sebabnya saudara sama Tuhan, seringkali iblis itu mengiming-iming yang enak-enak dulu, ya, yang enak-enak dulu, ya. Tapi sekali lagi, saya mau sampaikan kepada kita sekalian bahwa ingat sama Tuhan, bahwa penting sekali untuk mengambil keputusan untuk taat kepada Allah. Ada satu kisah yang menarik, Petrus, saudara sama Tuhan. Petrus diperhadapkan pilihan yang sulit. Dia ditangkap, dimasukin penjara, kemudian saudara sama Tuhan di ultimatum, kamu harus berhenti, jangan memberitakan nama Yesus lagi, jangan memberitakan nama Yesus. Saudara sama Tuhan, mestinya saudara sama Tuhan, kalau dia tidak ingin ditangkap, ya sudah, berhenti saja, tidak usah memberitakan nama Yesus. Tetapi pada akhirnya dia mengeluarkan satu kalimat yang agung. Saudara-saudara, pilihlah, ya, putuskanlah mana yang lebih baik, taat kepada Allah atau taat kepada manusia. Dan ternyata saudara sama Tuhan, Petrus memilih untuk taat kepada Allah. Dan sudah tahu pasti itu ada risikonya, saudara sama Tuhan. Tetapi saudara sama Tuhan, itulah pilihan yang dipilih oleh Petrus. Inilah pilihan yang dipilih oleh orang Majus. Demikian juga Abraham misalnya, saudara sama Tuhan, disuruh pergi saja. Sudah umur 70 tahun. Siapa yang sudah 70 tahun di sini? Bisa angkat tangan? Tidak ada ya. Ya ini ya. Pupung berapa? 58. Ya, 58. Kalau ada berita, pergilah kamu kemana? Ke Aceh sana. Pindahlah semuanya. Kira-kira gimana? Hah? Tidak mau. Ya enggak? Wah. Bagaimana mungkin? Apalagi kalau itu sudah tahu Aceh. Kalau disuruh beri, kamu pergilah, tinggalkan Kelapa Nunggal, pergi. Kamu keluar dari tempat itu. Kemana Tuhan? Tidak tahu, nanti tak kasih tahu nanti. Kita mau pergi? Tidak akan pergi. Inilah Abraham, sudah sama Abraham disuruh pergi, yang tidak tahu tujuannya kemana. Tetapi dia taat. Ya, dia taat. Maka kembali kalimat tadi, sudah sama Tuhan. Anda tidak perlu tahu kemana Anda pergi, asalkan Anda tahu Tuhan yang memimpin hidup Anda. Kita tidak tahu ending daripada kehidupan kita, pendidikan, pekerjaan, kita tidak tahu. Tetapi sudah tidak usah khawatir. Pastikan Anda tahu Tuhan yang memimpin hidup kita. Amin. Yang kedua, saudara sama Tuhan, kalau kita perhatikan, ya, maka kita bisa belajar, ya, pulang dengan jalan yang lain. Berarti ini bukti kesetiaan. Ya. Saudara, mereka memilih untuk tetap setia kepada Allah. Allah memberikan tanda bintang, ya, sehingga mereka bisa selamat sampai tujuan. Dan mereka yakini juga, saudara Tuhan, waktu Tuhan kasih tanda mimpi pun itu juga sampai kepada tujuan. Maka saudara Tuhan, saya percaya mereka menyimpulkan gini, apapun kondisi dan situasinya, aku tetap setia kepada Allah. Seringkali saudara kita mau setia kalau semua baik-baik, dan kita tidak setia kalau semua tidak baik. Betul? Ya, kita akan setia, kita senang ke gereja, ya, kalau seorang teman-teman semua baik-baik. Tetapi kita sudah tidak ke gereja kalau satu orang menyinggung kita, ya. Kalau satu orang, ya, memfitnah kita, atau satu orang mengolok kita. Sudah, itu seringkali terjadi. Tetapi dalam konteks orang-orang Majus, dia meyakini apapun, ya, yang terjadi pada hidupku, aku tetap setia. Apakah Tuhan kasih bintang, apakah Tuhan kasih mimpi, aku tetap setia. Bagi saya tidak ada bedanya, mau bintang kek, ya, mau mimpi kek, saya tetap setia.
Harusnya kehidupan kita juga begitu bagi Tuhan. Apapun yang terjadi, kondisi apapun juga, mari kita tetap setia Bapak Ibu. Kondisi apapun juga, mari kita tetap setia. Nah, Allah memberikan saudara Tuhan tanda-tanda bagi kita sekalian. Ada satu kisah yang menarik, seorang bernama Polikarpus, saudara Tuhan. Dia itu tidak mau mengatakan bahwa kaisar itu adalah Tuhan. Sehingga dia ditangkap, kemudian dipenjara, dilepaskan, dipenjara lagi dan seterusnya. Suatu saat dia diminta oleh anak buahnya untuk pergi, maka kaburlah dia. Waktu dia kabur, kemudian disergap lagi, dia bisa menghindar, sampai pada akhirnya dia dengar bahwa dia sudah dikepung oleh tentara. Waktu dikepung tentara, saudara Tuhan, dia akhirnya menyerahkan diri dan mengundang tentara untuk masuk ke rumah. Dan apa yang dilakukan? Dikasih makan itu tentara-tentara yang mau nangkap itu. Harus dikasih makan, kemudian dia kasih senyuman, kasih apa segala macam. Nah, singkat cerita akhirnya leleh juga, luluh juga ini, tentara-tentara ini. Dia katakan, "Bapak tua, engkau sudah sangat tua dan engkau baik sekali. Kamu ngomong saja, kaisar adalah Tuhan, sudah selesai. Kami tidak akan nangkap lagi, kami tidak akan memenjarakan kamu." Apa jawaban dia yang terkenal? 86 tahun lamanya Allah begitu setia kepadaku. Kenapa aku tidak setia kepada dia? Bapak Ibu insan Tuhan, saya mau ingatkan kepada kita sekalian, kalau usia Anda 50, saya katakan 50 tahun lamanya Allah setia kepada Anda. Apakah Anda mau menjual kesetiaan itu? Apakah Anda meresponi dengan cara tidak setia? Sudah ingatkan Tuhan, kita bisa belajar dari Polikarpus ini. Kemudian jalan berikutnya, kalau kita bicara tentang melalui jalan lain berarti bukti kesetiaan. Ternyata Allah terbaik untuk menguji kesetiaan adalah waktu. Waktu Bapak Ibu. Nah, mereka sudah setia saat mulai perjalanan dari timur menuju ke Bethlehem. Sekarang mereka masih diuji, apakah mereka juga tetap setia dari Bethlehem sampai ke rumahnya. Saya yakin saudara banyak di antara kita yang heboh, yang setia sekali di setengah perjalanan hidup kita. Tetapi sudah tidak setia lagi di setengah perjalanan yang lain. Atau kita setia perginya saudara Tuhan, tetapi sudah tidak setia pulangnya. Setia itu saudara Tuhan harus dibuktikan dengan waktu. Itulah sebabnya saudara Tuhan, setia itu penting luar biasa. Tuhan sampaikan kepada orang yang punya 5 talenta. Kemudian dia bekerja dan mendapat 5 talenta yang lain. Kemudian setelah menghadap, apa jawaban Tuhan? Sabaslah, hei hambaku yang setia. Bukan hamba yang hebat, bukan hamba yang kaya, bukan yang kuat, tidak saudara, hambaku yang setia. Demikian juga ada satu orang yang kedua yang menerima 2 talenta. Dia katakan, Tuanku 2 talenta itu sudah saya usahakan dan sekarang dapat laba 2 talenta. Apa jawabannya sama? Sabaslah, hei hambaku yang setia. Sudah sama Tuhan. Dan di dalam kitab Wahyu dikatakan apa? Orang yang setia sampai mati, dialah yang akan mendapat mahkota kehidupan. Bapak Ibu, bukan setia sampai umur 56 tahun. Bukan setia sampai umur 70 tahun. Bukan saudara-saudara, setia sampai mati. Maka saudara-saudara Tuhan, kita boleh di dalam kehidupan kita bisa gonjang-ganjing seperti apa, saya tidak tahu. Tetapi saudara-saudara Tuhan, ending Anda nantilah yang menentukan apakah Anda tetap setia atau tidak. Banyak orang saudara-saudara Tuhan yang setia 2-3 tahun, setelah itu tidak setia lagi. Banyak orang yang setia 30 tahun, setelah itu tidak setia lagi. Saya saudara-saudara Tuhan juga terus-menerus di peradaban yang sama. Sudah 30-an tahun saya melayani Tuhan. Apakah saya masih setia untuk 10 tahun ke depan? Apakah saya masih setia untuk 20 tahun ke depan? Itu juga menjadi pertanyaan bersama untuk kita sekalian. Beberapa di antara saudara sudah setia selama 3 tahun bersama-sama dengan GKN Pelita Dunia. Pertanyaannya, apakah Anda akan tetap setia untuk 3 tahun berikutnya atau 10 tahun berikutnya? Beberapa di antara saudara yang sudah 1 tahun setia bersama-sama dengan Pelita Dunia. Tetapi pertanyaannya, apa kita masih tetap setia untuk tahun-tahun berikutnya? Teman-teman di Komsel sudah beberapa bulan sudah setia untuk Komsel di Kelapa Nunggal. Saya tidak tahu apakah tahun depan, karena tahun baru, Pak, karena tahun baru, tahun berbeda, kita tidak usah lagi. Saya juga tidak tahu, saudara sama Tuhan. Waktulah yang menguji, betul? Waktulah yang menguji. Terus kita seringkali dulu ada, sekarang tidak ada. Kenapa? Karena tidak setia. Karena tidak setia.
Pernah enggak Anda punya pikiran ya, ada suami yang begitu mencintai Anda, ya, setelah berjalan beberapa tahun dikatakan, sayang, aku sangat mencintaimu, sangat benar-benar, saya mau berkorban untuk apa saja, tapi untuk 2 tahun ke depan saja ya. Ada yang mau? Tidak ada. Ya. Bahkan waktu diberkati ya bos, sampai kaken-kaken, sampai nenen-nenen, sampai upung-upung. Betul tak? Coba kalau saya tidak berjanji, hei Ida, aku mengambil engkau sebagai istriku, ya, selama 10 tahun saja. Saudara, pendeta tidak jadi berkati, saudara. Betul? Pendeta jadi berkati. Setia sampai mati. Ya. Setia sampai, dan inilah yang dilakukan oleh orang Majus ini. Dia setia. Dia setia. Nah, maka kesetiaan ini saudara-saudara itu harus menjadi target goal kita. Itu harus menjadi goal kita. Itu menjadi target kehidupan kita. Ya. Bukan yang lain. Pak Ibu, kalau kita bicara tentang hebat, mungkin kita bukan orang yang hebat. Kalau bicara tentang kuat, kita bukan orang yang kuat. Kalau bicara tentang kaya, kita bukan orang yang kaya. Bicara sukses, belum tentu kita akan sukses. Tetapi Bapak Ibu kasih Tuhan, semua kita akan dinilai apakah kita setia atau tidak. Apakah kita setia atau tidak. Apakah kita setia melayani Tuhan. Apakah kita setia beribadah. Apakah kita setia membaca firman Tuhan. Ya. Apakah kita setia saat tidur. Apakah kita setia membangun misbah keluarga. Ya. Bapak Ibu, apa kita setia? Kita katakan, Pak, saya 2 hari yang lalu sudah lakukan itu, sekarang gimana? Wah, sekarang enggak Pak. Itu bukan setia. Setia adalah selama-lamanya. Ada satu kisah yang menarik. Ada seorang misionaris dari Korea, saudara, namanya Paulus, ya. Ini menarik, saudara-saudara. Dia singkat cerita ditangkap, ya, karena memberitakan Injil, ya. Karena memberitakan Injil. Kemudian saudara-saudara, karena sama Rusia diminta dia untuk menyangkali, ya, tidak boleh lagi percaya kepada Tuhan, gitu ya. Lalu apa yang terjadi saudara-saudara Tuhan? Dia tidak mau. Dia tetap setia. Apapun yang terjadi, aku tetap setia kepada Allah. Nah, akhirnya diancam saudara-saudara. Oke, kalau kamu tetap seperti itu, sekarang ada pilihannya. Kalau kamu mau menyangkal Yesus, maka kami akan lepaskan kamu dari penjara. Tetapi kalau tidak, kami akan buang kamu ke Siberia. Nah, kenapa dibuang ke Siberia? Siberia itu saudara-saudara, hari-hari dingin minus itu lebih banyak daripada hangatnya. Nah, artinya saudara-saudara, kamu nanti akan mati di sana dan tidak ada orang yang mengetahui kamu. Saudara-saudara, apa jawaban daripada misionaris ini? Dikatakan, silakan saja buang saya ke Siberia, karena saya tahu di sana juga ada Yesus. Silakan saja buang ke Siberia. Ya, saya tidak takut. Kenapa? Di sana ada Yesus. Saudara, seharusnya ini juga menjadi pemahaman kita semua, saudara. Biarlah Tuhan membawa kita kemana saja, kita harus yakin bahwa Yesus ada di sana. Ya, Yesus ada di sana, saudara. Kemudian akhirnya apa? Tidak jadi dibuang ke Siberia. Besoknya diancam lagi. Oke, kami batalkan. Kami tidak buang kamu ke Siberia. Lalu dikatakan, tetapi kami akan buat kamu miskin semiskin-miskinnya. Semua hartamu akan kami ambil. Ya, semua uangmu akan kami sita, semua akan kami ambil. Sudah kesam Tuhan. Bisa bayangkan enggak? Kalau kita dapat ancaman, rumah kita diambil, ya, harta kita diambil. Waduh, jangan dong. Tetapi tidak demikian dengan Paulus ini. Ya, Paulus ini berkata, silahkan saja Tuhan, ya, ambil semuanya, tetapi jangan lupa Anda memerlukan tangga yang panjang untuk mengambil harta saya. Kenapa? Harta saya bukan di dunia ini, tapi harta saya di surga sana. Saudara Tuhan, kita harus sadar saudara bahwa sebenarnya harta kita yang sejati itu bukan di dunia ini, di surga sana. Rumah yang kita miliki sekarang saudara Tuhan, sebentar lagi pasti bukan milik kita, ya. Pasti bukan milik kita saudara Tuhan. Dan tidak mungkin kita akan bawa rumah, bawa mobil untuk pergi ke surga, enggak. Ya. Lalu akhirnya geleng-geleng lah ini tentara ini. Baru yang terakhir dikatakan demikian. Oke, kami tidak jadi rampas hartamu, tapi sekarang kami akan buat, ya, penjara bawah tanah, dan kami akan masukkan kamu di sana sendirian, dan kamu akan mati kesepian. Dan kemudian pintu akan kami tutup rapat-rapat sehingga tidak ada satu orang pun yang bisa mendengar kalau kamu berteriak dan kalau minta tolong. Apa jawaban Paulus ini? Silahkan saja. Aku percaya Tuhanku bisa masuk ke ruangan itu sekalipun tidak ada pintu. Wah, saudara bisa Tuhan. Ini membuktikan apa saudara Tuhan? Bahwa inilah yang dimaksud dengan kesetiaan. Setia baik atau tidak baik kondisinya. Setia itu baik atau tidak baik situasinya. Ya. Setia itu
apakah kita suka maupun juga, semua kita harusnya setia dan setia dan setia. Dan yang terakhir, saudara Tuhan, melalui jalan lain berarti bukti keberanian. Ya. Yang ketiga, ya, melalui jalan lain berarti ini bukti keberanian. Mereka berani melanggar perintah Herodes. Dan saya percaya mereka tahu kalau melanggar perintah Herodes pasti resikonya besar sekali, pasti bahayanya berat sekali. Tetapi saudara Tuhan, mereka menyadari saudara Tuhan bahwa ya, resiko untuk melanggar Allah, melanggar perintah Allah itu lebih berisiko. Ya. Maka sekarang mereka berani ya, memutuskan untuk tetap setia kepada Allah. Ya. Mereka punya keberanian ya, bahkan menanggung resiko apapun juga. Dan saya percaya saudara Tuhan, ini juga terjadi pada Daniel. Daniel dilarang, jangan kamu berdoa, 1 hari saja kamu tidak boleh berdoa. Gampang kan? Mungkin kita katakan, wah, saya percaya kalau kita diminta, misalnya jemaat ini, gerejanya mau Bapak Ibu untuk 1 bulan ini kita tidak usah berdoa ya, pasti amin, puji Tuhan itu kan? Ya, wah, ini karena 1 hari aja kamu tidak usah berdoa, besok silakan berdoa. Tapi ternyata sebenarnya Daniel tetap saja berdoa, ya, tetap saja berdoa. Daniel tetap saja berdoa. Wah, ini yang menarik untuk kita pikirkan bersama-sama. Ya. Daniel berani menanggung risiko. Dan sudah tahu akhirnya risikonya apa? Ditangkap dan dimasukkan ke lubang ya, singa. Akhirnya pernah cerita ke anak-anak ya, katanya waktu Daniel itu dimasukkan ke lubang singa, apa yang terjadi? Singa mendadak sakit gigi semua. Singa tidak makan. Ya, itu kalau cerita anak-anak kan sering gitu ya, sakit gigi semua, tidak bisa makan. Ya sudah diam saja. Padahal saudara Tuhan, kalau kita lihat itu, kalau singa dikasih daging langsung disergap. Kali ini daging yang empuk Daniel. Ya. Saudara, keberanian itu memang memerlukan risiko, atau berani menanggung risiko. Tetapi saya mau katakan saudara, risiko untuk tidak mentaati Allah itu lebih berisiko. Dan Daniel berani melakukan itu. Dan yang berikutnya saudara Tuhan, saya senang sekali ya, ada kisah yang dulu saya pernah sampaikan ini. Ada seorang bernama John Chrysostom, sama kasusnya seperti Paulus tadi, juga ditangkap saudara Tuhan, juga ditangkap ya. Lalu kemudian dipenjara ya. Apa yang terjadi? Di penjara dia tetap memberitakan Injil, dan banyak orang yang percaya. Akhirnya dilarang, kamu tidak boleh beritakan Injil ya. Kemudian ditangkap, dipindahkan ke tempat yang lain, ternyata dia juga memberitakan Injil. Lalu ya, kemudian komandannya ganti, lalu ditangkap lagi dan mulai diadili. Waktu diadilin, dia katakan, oke, sekarang kita hajar saja dia, kita pukulin saja dia. John Chrysostom kita pukuli saja. Lalu saudara-saudara, ada prajurit yang mengatakan, jangan komandan. Kenapa? Karena kami sering mendengar bahwa John Chrysostom itu ingin mati syahid. Maka kalau kita pukulin dan nanti benar-benar mati, tercapai dong cita-citanya. Akhirnya komandan bilang, lalu gimana lagi? Kita sudah tangkap, tidak boleh dipukulin. Baru komandan mengatakan, oke, kalau gitu kita tangkap dan kita masukin saja ke penjara bawah tanah. Kemudian ada tentara yang mengatakan, jangan juga tuanku, saya sering kali mendengar bahwa dia itu kepingin sekali mendapat waktu saat teduh. Kenapa selama dia ditangkap, udah dia dengar ada peperangan, ada hura-hura, dia ingin mendapatkan saat teduh. Maka kalau kita taruh dia ya di lubang sana, ya pasti dia puji Tuhan, tercapai cita-citanya. Sudah ngajak Tuhan. Akhirnya tidak tahu apa yang terjadi. Tapi kemudian komandan mengatakan, coba dia punya falsafah hidup seperti apa? Kok sampai dia tidak takut menghadapi semuanya itu? Ternyata pada akhirnya disimpulkan, John Chrysostom memiliki filosofi hidup. Dia tidak takut kepada siapapun juga. Dia tidak takut kepada apapun juga. Hanya takut kalau dia berbuat dosa. Inilah saudara yang membuat dia berani menghadapi apa saja. Kenapa saudara Tuhan? Karena dia hanya takut kalau berbuat dosa. Artinya dia berani kepada siapa saja, berani melakukan apa saja. Hanya satu saja yang dia takuti, yaitu kalau kita berbuat dosa.
Kalau dia berbuat dosa, jangan kebalikannya saudara-saudara. Jangan sampai kita takut melakukan ini, kita takut melakukan ini, justru kita sangat berani kalau berbuat dosa. Saudara, mari kita pikirkan di dalam Natal ini, ya, apakah kita berani juga mengambil risiko untuk tetap taat kepada Allah, untuk tetap setia kepada Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, saudara yang Tuhan, kalau kita bicara tentang ya mengambil jalan yang baru, mengambil jalan yang baru, yang bukan seperti biasanya, saya percaya ini berarti dia ingin mendapatkan pengalaman yang baru. Ingin mendapatkan pengalaman yang baru. Kalau dia kembali ke jalan yang semula, ya sudah, dia sudah biasa jalan itu. Dan yang menarik saudara-saudara, survei membuktikan bahwa manusia 70% melalui jalan yang sama. 70% Anda pulang nanti ke Cilengsi, ya jalannya itu juga, ya. Bahkan waktu Anda jalan kaki pun juga, bahkan telapak Anda juga ada lindes setiap hari juga. Saudara, sebagian besar kita suka di zona nyaman, tidak berani melakukan sesuatu yang baru. Kita sudah nikmati saja bertahun-tahun, ya sudah, kita memang gini, mau apa saja, mau apa lagi. Saudara, Natal harusnya menolong kita untuk memikirkan pengalaman-pengalaman baru, untuk mengambil langkah-langkah yang baru, gitu ya. Saudara Tuhan, perhatikan baik-baik, dan saya sudah menyampaikan berkali-kali di jemaat di tempat ini. Kita tidak mungkin mendapatkan hasil yang berbeda dengan melakukan yang sama. Kalau sebulan yang lalu Anda melakukan itu, 2 bulan yang lalu melakukan itu, seminggu yang lalu melakukan itu, tetap saja hasilnya. Maka diberikan keberanian, diperlukan keberanian Bapak Ibu untuk memulai sesuatu yang baru. Dan saya percaya saudara Tuhan, orang Majus akan berkata, waduh, nanti kalau lewat jalan yang sana kami belum lalui, gimana kalau tersesat? Saya secara pribadi kalau nyopir ke tempat yang saya belum pernah nyopir, sudah karena juga takut, ini bener enggak, jalan bener enggak. Tetapi kalau saya dari Jakarta lewat Taranjogi, tutup mata saya sudah sampai ke rumah. Ya, kasarnya begitu, karena sudah tahu persis. Ya, sudah tahu persis nanti macetnya di mana, lampu merahnya di mana, saya tahu persis. Tetapi sama kalau saya kalau pergi ke tempat yang lain, misalnya ke Depok dan sebagainya, saya harus oh ini kemana, bener enggak ini, bener dan sebagainya. Memang ada resiko saudara untuk memulai sesuatu yang baru. Tetapi menarik saudara Tuhan, dengan melakukan sesuatu yang baru, ada pengalaman baru dan ada yang berkat baru. Saya harap kisah yang akan saya ceritakan ini menolong kita untuk bisa berani memulai sesuatu yang baru. Dikisahkan saudara Tuhan, ada seorang pesuruh sekolah di China, dan dia sangat setia, dia seringkali mendapat penghargaan pesuruh sekolah. Tetapi kemudian saudara Tuhan, sekolah itu meng-hire ya kepala sekolah, dan dia membuat kebijakan yang baru. Kebijakan adalah semua guru harus lulus sarjana. Ya. Kemudian semua karyawan minimal harus lulus SMA. Pesuruh ini saudara Tuhan hanya lulusan SD, maka otomatis dia harus di PHK. Wah, dia mulai nangis, dia mulai kerja apa ya? Dia bertahun-tahun lamanya dia kerja sebagai pesuruh. Puluhan tahun dia kerja sebagai pesuruh. Dan betul dia menghadap, dan ternyata keputusan final. Akhirnya dia keluar. Pada hari dia diputuskan pekerjaan itu, dia belum cerita sama istrinya. Ya. Kemudian dia katakan ini, kalau saya pulang langsung ke rumah, istri saya akan tanya, Pak, kok cepat sekali pulangnya? Kan biasanya jam 2. Kalau Anda kerja, sedang biasanya pulang jam 2, jam 3, atau jam 9 sudah sampai rumah, kan ditanya, loh ada apa? Kok sudah pulang? Nah, maka dia pikir, oke, saya nanti tidak enak. Ya, kalau nanti ditanya, maka dia pulang tapi dengan cara yang lain, jalan yang lain. Dia jalan mutar sehingga jam 12, jam 1 baru sampai di rumah. Dia mutar. Nah, pada saat mutar dia rasa lapar, dia rasa haus, tetapi dia tidak bisa membeli minuman, tidak beli makanan. Ya, jalannya kosong, tidak ada apa-apa. Ya, dia lapar, dia haus, dia bawa uang, tapi tidak ada sesuatu yang dia bisa beli. Kemudian sampai di rumah, ya, dia cakap, Ma, tahu enggak? Saya di PHK. Hah? Kenapa di PHK? Apa salahmu? Dan sebenarnya tidak ada salahnya. Salahku adalah saya tidak punya ijazah. Wah, tetapi jangan khawatir, Ma. Aku sudah menemukan pekerjaan. Hah? Pekerjaan apa? Saya akan jual minuman di tempat yang saya lalui tadi. Saya akan jual makanan di tempat yang saya lalui itu. Bapak Ibu, legenda mencatat tempat itulah yang pada akhirnya mulai ya berkembang yang namanya kaki lima dari China itu. Kalau sudah perhatikan begitu banyak kaki lima ya karena ini kan, karena jasanya orang ini.
Tetapi bukan ini yang mau saya ceritakan. Yang saya ceritakan ya saudara sama Tuhan, karena dia sudah bisnis itu, dia mulai punya tempat di sini, kemudian buka lagi, dan pada akhirnya saudara dia banyak uang. Karena dia banyak uang, saudara dia taruh aja di bawah kasur ya, karena dia tidak ngerti bank, karena mungkin dia tidak tahu itu. Nah, tetapi kalau diusulkan, kau pergi ke bank. Ya, gimana caranya? Ya udah, dia bawa satu karung uangnya itu. Sampai dia ketemu bagai bank, Pak tulis aja gitu. Dia tidak tahu bagian tulisnya. Ini gimana? Terus kemudian akhirnya dibantulah oleh orang bank ini. Pak, ternyata waktu dicatat itu uangnya banyak sekali. Kaget. Ini orang sesimpel ini kok uangnya begitu banyak. Lalu ditanya, Pak, Bapak tidak bisa baca dan tulis, uangnya begitu banyak. Coba kalau Bapak punya ijazah, pasti Bapak lebih kaya raya. Jawabannya apa? Justru karena saya tidak punya ijazah, maka saya kaya raya. Kalau saya punya ijazah, saya tetap dari pesuruh sekolah. Kalau saya punya ijazah, saya tetap jadi pesuruh sekolah. Saya ini membuka pikiran kita, saudara, dan itulah yang dilakukan Yesus untuk kita sekalian. Ya, berani melakukan sesuatu yang baru. Yesus berani untuk menyangkali bahwa dirinya adalah Allah dan mau menjadi manusia. Harusnya saudara Tuhan, semangat ini juga harus kita bangun dalam diri kita, punya keberanian untuk melakukan sesuatu yang baru dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian buat mengisahkan Tuhan di dalam perayaan Natal pada kali ini. Mari Bapak Ibu, kita taat kepada Allah. Yesus taat sampai mati. Mari kita setia kepada Allah. Yesus juga setia sampai mati. Bahkan Yesus tetap setia sekalipun Anda tidak setia. Itu alasan kita untuk tetap setia. Dan jangan lupa, mari kita berani melakukan sesuatu yang baru. Berani melakukan sesuatu yang baru. Kalau Anda melakukan sesuatu yang baru, percayalah sedang Tuhan, Anda akan mendapatkan berkat-berkat yang baru. Memang tidak terlalu tepat untuk contoh ini, tapi saya minta maaf, saya gunakan Mas Kiki. Tadi dia cerita, dia dari NTT pulang, dia capek sekali, dan dia dapat undangan ke Bandung antara iya sama tidak. Akhirnya dia memutuskan pergi ke Bandung. Saya senang kisah ini, saudara-saudara. Dia sebetulnya tidak mau, capek sekali, ngapain ke Bandung? Akhirnya dia pergi ke Bandung. Yang menarik, saudara-saudara Tuhan, ya, waktu dia pergi ke Bandung, dia ternyata ketemu CEO-nya, ya, ketemu direkturnya. Saudara-saudara yang mungkin tidak pernah disangka-sangka sebelumnya. Saudara, waktu dia ada punya pikiran seperti itu, saudara-saudara, ternyata saudara-saudara Tuhan pada akhirnya mendapat kesempatan untuk itu. Bapak Ibu kesatuan Tuhan, melalui sesuatu yang baru, percayalah saudara-saudara Tuhan, Anda pasti akan mendapatkannya berkat yang baru. Maka beranilah memulai sesuatu yang baru. Beranilah bisnis sesuatu yang baru. Beranilah mulai pola pikir pelayanan yang baru, ya. Mulailah juga kegiatan-kegiatan yang baru, karena disitulah saya percaya akan ada berkat yang Tuhan kasih kepada kita sekalian. Jadi mari kita berhenti untuk mengulang-ulang yang lama. Ya, saya seringkali katakan bahwa Ibu, kalau kita melakukan sesuatu dengan cara yang sama, Anda tidak akan mendapatkan berkat yang berbeda. Ya. Dan saya senang sekali saudara-saudara kalau kita punya keberanian untuk melakukan sesuatu yang baru. Dan zaman sekarang saudara, semua serba baru, kalau tidak akan ketinggalan. Jual pun Bapak Ibu, kalau kita jual tunggu lapak saja akan kalah saudara-saudara. Sekarang harus online, sekarang pakai ini baru dan sebagainya. Tapi dalam konteks kali ini, saya mau katakan kepada kita sekalian, Bapak Ibu, please, di dalam merayakan Natal ini, mari Bapak Ibu, kita komitmen, aku ingin taat kepada Dia. Aku ingin setia kepada Dia. Dan aku ingin berani berubah melakukan sesuatu yang baru. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Hamba sudah berhenti berbicara, berkati kami sekalian. Tuhan tolong tidak mudah untuk mengaplikasikan firman Tuhan pada hari ini. Karena kami dituntut untuk tetap setia selama-lamanya. Kami juga dituntut untuk tetap taat, baik dalam kondisi tidak baik sekalipun. Bahkan kami dituntut untuk berani melakukan sesuatu yang baru, melakukan sesuatu yang berbeda, tidak melakukan hal yang sama saja. Yesus selalu memberikan pengajaran-pengajaran yang baru, tidak mengikuti pengajaran ahli-ahli Taurat.
Tuhan tolong mampukan kami, supaya kami pun juga berani melangkah, melakukan sesuatu yang berbeda, melakukan sesuatu yang baru. Maka pulanglah mereka melalui jalan lain. Kiranya ini juga menjadi komitmen kami. Maka kami berani melakukan sesuatu yang lain, sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda. Terima kasih Bapa. Inilah Tuhan doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.